Apa kabar? Body Positivity with Kimi is back to support our body, mind, and soul. Gimana sebulan lagi menjelang akhir tahun 2023? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Walaupun kayaknya lagi nggak baik, tapi dibikin baik aja. Positive thinking, karena kalau kita positive thinking, segala sesuatunya juga berjalan atau akan datang dengan hal-hal yang positif juga. Anyway, sudah masuk di bulan November. Artinya kita akan masuk ke salah satu guest star yang mana kita akan membawakan salah satu obrolan yang menarik banget, dan ini harus disimak sampai akhir nanti karena di edisi Body Positivity with Kimi kali ini kita kedatangan salah satu guest star yang bisa dibilang spesial. Ini berhubungan dengan perjuangannya di dalam wellness. Makanya untuk topik atau tema yang akan dibahas adalah goals of wellness happiness ya. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama Febiola, Indonesian artist. So don't go anywhere. I'm gonna inviting her first here to join us. Intinya Body Positivity with Kimi Engelman ya. Jadi setiap bulan kita akan terus ngobrol-ngobrol bersama guest star yang selalu memberikan support to our body, mind, and soul. Hai Mbak Nina, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya Mbak ya. Dan kalau ngomongin tentang goals of wellness happiness gitu ya, setiap orang atau setiap kita punya goals-nya masing-masing, khususnya kalau berhubungan dengan wellness yang memang itu nggak gampang gitu. Makanya kita menghadirkan salah satu guest star, which is Febiola. Itu punya perjalanan yang bisa dibilang bisa menjadi inspirasi untuk kita semua bahwa everything is gonna be alright. Okay, I'm gonna inviting Febiola one more time. Alright, wait a moment. Yes. So I hope she will be here soon. Okay, Kak Feby, I'm already inviting you. Okay, please cancel Kak. Nanti aku yang request invite Kak Feby ya. Cancel dulu. Nanti aku yang request Kak Feby untuk menjadi guest star-nya. Biar nanti posisi screen-nya ada di seperti biasa. Well, wait a minute. I'm gonna inviting Febiola in a moment. Hai Elia Putri. Halo. Hi Kimi, how Kita sudah are you? I'm good. How are you, Febiola? Apa kabar? Baik. Kak Feby, gimana kabarnya? Baik banget. Baik, puji Tuhan baik. Lagi Puji santai-santai di Tuhan. rumah. Kamu gimana kabarnya, baik? Sehat, puji Tuhan. Semuanya berjalan dengan lancar. Wow. Dan yang pasti, terima kasih sebelumnya sudah menjadi guest star di Body Positivity with Kimi ya. Febiola adalah salah satu Indonesian artist yang dulu ya teman-teman, kalau kita lihat salah satu sinetron yang seriesnya banyak banget itu sampai berapa session, Feby adalah pemeran yang cukup identik sebagai Tante Amerika, isn't it? Iya, tapi itu udah lama banget ya. Kayak sekitar awal-awal Benar. tahun 2000. It was a long time ago. Cuma memang nggak Ya, tahu kenapa sekarang tuh orang kayak masih nonton sinetronnya, padahal udah lama banget. Udah sekitar kayak 20 tahun yang lalu. Untuk Tante iya. Amerika itu. Sekitar 20 tahun yang lalu tapi nggak berubah, malah tambah glowing sekarang ya Oh, kan? terima kasih. Ya. Mungkin karena filter kayaknya ya. Karena filter jadi tambah glowing. Benar. Anyway, teman-teman yang sudah bergabung bersama Febiola, kita akan ngobrolin tentang goals of wellness happiness ya. Kenapa? Karena memang awalnya adalah saya melihat journey dari seorang Kak Feby ya, yang waktu itu sempat teman-teman juga pernah tahu ya sharing dari Kak Feby di berbagai media bahwa beliau melewati masa-masa sulit ketika itu.
Nah, Yes. sekarang yang kita mau tanya dulu, kesibukannya seorang Feby Febiola belakangan ini apa aja? Kalau tadi ngomongin Tante Amerika sudah 20 tahun yang lalu, nah sekarang-sekarang ini lagi sibuk apa aja sih Kak Feby? Memang kan kita udah pindah ke Bali semenjak Mhm, sekitar 7 tahun yang lalu. Jadi aku sekarang dan suami tinggal di Bali. Kita mhm, ada komunitas dan itu aja sih, ngurusin komunitas, gereja, mhm. pelayanan, itu aja sekarang kegiatannya. Oke. Tapi kalau dari Instagramnya masih aktif dengan kegiatan-kegiatan menjadi selebgram atau influencer bisa disebut seperti itu ya, Kak Feby ya? Iya, terkadang masih ada kerjaan-kerjaan dari brand, endorsement gitu ya, masih ada. Mhm. Cuma kebanyakan sih Oke. kegiatanku mostly di komunitas gereja dan pelayanan. Okay. Anyway, Body Positivity with Kimi to support our body, mind, and soul selama ini selalu jalan dengan beberapa guest star gitu ya. Dan kali ini datang dari Indonesia, Feby Febiola. Let me know, maksudnya kasih tahu gitu kepada kita, body positivity on your mind, Kak Feby. Oke, kalau kita bicara mengenai body positivity itu sepertinya kita nggak lepas daripada kita memandang tubuh itu yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh gitu. Jadi karena kita nggak bisa juga punya badan yang sehat dalam arti olahraga gila-gilaan, terus makannya sehat, tapi kita punya mental nggak dijaga gitu. Nah, aku lebih tertarik membahas soal jiwa dan tubuh karena kita bisa menjadi orang yang positif itu tentu dibutuhkan mental yang sehat gitu kan. Hmm. Terus juga mental yang sehat itu akan mendukung kepada kesehatan tubuh kita. Bagaimana kita bisa merawat tubuh kita, dan tubuh yang sehat itu juga akan mendukung mental yang baik gitu ya. Karena dengan tubuh yang kuat dan sehat, kita pasti akan menjadi orang yang lebih positif, sudah pasti. Karena hormon-hormon kita juga akan seimbang, semuanya akan balance gitu. Dan kalau aku mendengar kata body positivity itu, yang pertama yang aku bener-bener harus hayati adalah kita harus tahu bahwa tubuh ini adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga, ya kan? Jadi Ya. jangan dirusak dengan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kita harus makan yang baik, kita juga harus hidup seimbang gitu ya. Terus juga yang Mhm. kedua, kita harus melihat tubuh itu sebagai sarana kita yang paling penting untuk bisa mendukung segala aktivitas kita. Karena saya Mhm. melihat sekarang banyak sekali wanita yang hanya peduli dengan estetik gitu ya, yang penting terlihat laksik misalnya. Terus apalagi sekarang banyak produk-produk yang beredar yang kurang bisa dipertanggungjawabkan kan. Nah, jadi Mhm. kita harus bisa melihat bahwa tubuh ini adalah sarana penunjang kita sehari-hari untuk bisa melakukan aktivitas. Jadi selain daripada estetika ya. Terus sudah pasti Mhm. juga kalau kita punya yang namanya body positivity itu, kita juga harus bisa mensupport perempuan lain. Dalam arti kita nih Mhm. perempuan kadang-kadang suka tidak mendukung ya perempuan lain. Ada yang beratnya nambah, kamu gemukan ya gitu kan, atau kamu kok kurus amat gitu, atau pahanya kok membesar, perutnya membesar. Itu secara nggak langsung itu kan Body merendahkan. shaming ya. Body Mhm. shaming itu menyerang mental orang gitu kan. Dan Yes. saya rasa kita sebagai wanita harus mendukung wanita lain gitu kan. Mhm. Kalau memang kita Mhm. memberikan masukan atau nasihat, jangan dalam kapasitas Mhm. membeli lah. Kalau bisa kita bicara Mhm. baik-baik, atau mungkin kalau kita melihat teman kita udah nggak sehat, badannya berlebih, mungkin bisa kita ajakin olahraga bareng, atau mungkin kita ya sedikit-sedikit kita ajak dia untuk makan sehat gitu, daripada harus bilang oh kamu gemukan banget gitu kan. Jadi kita juga harus mensupport perempuan lain. Terus tentunya kalau body body positive itu berarti kita bisa menemukan value dan keunikan diri sendiri gitu. Karena saya percaya setiap wanita itu diciptakan sesuai dengan keunikannya, ya kan? Dan Mhm. berbeda dari yang lain, kita punya kekurangan dan kelebihan. Dan rasanya tuh kita harus menemukan sendiri gitu ya, keunikan kita di mana,
value kita di mana, dan jangan mau ikut-ikutan. Mentang-mentang dia begitu, kita harus ikut. Enggak, kita harus menemukan keunikan kita dan value kita. Dengan begitu baru kita bisa betul-betul melaksanakan yang namanya body positivity. Gitu. 100%. Ini benar-benar salah satu pendapat yang diberikan oleh seorang Feby Febiola tentang body positivity yang paling saya garis besari adalah kadang sebagai wanita suka lupa untuk support each other, right? Kayak kita udah lama nggak ketemu teman gitu ya, bukannya tanya kabar atau gimana, gendutan ya lo ya, atau kalau begini lo begitu. Itu salah satu yang mulai harus kita hindari ya teman-teman, kalau ketemu sesama wanita, have to support each other, karena itu bisa menyenangkan hati orang juga ya kalau kita bisa memberikan hal-hal positif kayak tadi Kak Feby bilang, untuk ya mungkin menilai dia agak gemuk, diajak olahraga, makanan yang lebih sehat seperti itu. Betul. Ya, karena memang harus obrolan pointing at her weakness gitu, jangan nggak. Kita harus punya sifat yang mendukung dong, bikin orang lain jadi ikut senang gitu. Itu dia, makanya obrolan malam hari ini tentang goals of wellness happiness, di mana seorang guest star kita juga pernah mengalami yang namanya journey yang tidak mudah dalam perjalanannya waktu itu, hingga akhirnya beliau saat ini bisa menginspirasi banyak orang dengan cerita hidupnya juga gitu ya. Tapi kalau boleh tahu, goals of wellness happiness nge-build-nya itu gimana sih Kak Feby? Share with us. Untuk ini ya, goals of wellness ya. Jadi goal of wellness sudah pasti untuk bisa mencapai kata-kata dalam arti sehat ya, secara mental, secara mental dan secara spiritual juga itu penting banget ya, apalagi zaman sekarang ini ya, dimana mungkin saya merasa bahwa setelah COVID ini segala sesuatu jadi lebih berat, ya kan? Kita juga lagi. Benar. Kalau menurut saya kita lagi dalam masa transisi sekarang, karena ekonomi dibilang pulih-pulih banget juga belum, gitu kan? Masih banyak yang harus kita kejar gitu kan. Kalau kita tidak memperhatikan keseimbangan antara tubuh, jiwa dan spiritual kita, takutnya nanti kita akan menjadi orang yang nggak bahagia gitu kan, dan juga tidak bisa bagus gitu. Karena saya percaya orang yang mempunyai tubuh, jiwa, dan spiritual yang bagus itu adalah orang-orang yang performanya pasti akan bagus di dunia pekerjaannya atau dalam keluarganya gitu kan. Dan kalau menurut saya mencatat beberapa hal untuk goals of wellness. Yang pertama udah pasti kita harus punya yang namanya hidup yang seimbang, gitu kan. Jadi ya, betul, balanced life. Jadi Tuhan itu adil, dia tidak menciptakan tubuh kita ini tidak harus makan tertentu untuk bisa sehat, ya kan? Sekarang kita lihat kan kalau oatmeal, kesannya oatmeal tuh paling sehat. Terus nasi itu jahat. Enggak. Walaupun mungkin kita mengurangi karbohidrat bukan berarti kita nge-cut gitu kan. Segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Tapi kalau sama sekali tidak dimakan juga nggak baik juga gitu kan. Jadi kita harus tahu yang namanya balance life antara makanan yang kita makan ya kan, kalori yang seimbang, terus juga olahraga gitu, terus juga istirahat yang betul ya, istirahat yang berkualitas, nutrisi yang bagus. Taruhlah kita mungkin tidak bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang mungkin yang lagi tren yang katanya sehat gitu kan, tapi saya rasa kita tinggal di Indonesia banyak banget yang bisa kita makan untuk bisa mendukung kesehatan kita. Kita nih kaya loh. Ibaratnya ya, kita kalau jalan aja, kalau di Bali apalagi ya, kita bisa lihat orang tanam tumbuh-tumbuhan tuh dia bisa jadi apa namanya subur gitu ya. Saya sering lihat juga orang-orang metik-metikin daun kelor buat di sup gitu kan. Itu kan sehat banget gitu. Dan ya memang life itu penting banget antara olahraga, tidur yang cukup, sinar matahari itu juga kita juga harus sering-sering kena sinar matahari ya. Terus juga ingat bahwa olahraga itu untuk kesehatan mental gitu, karena jangan sampai pikir bahwa olahraga itu hanya untuk langsing atau untuk sesuatu yang bersifat estetik, tapi olahraga itu lebih kepada untuk kesehatan mental kita. Dan sudah pasti goals yang terakhir untuk wellness yang baik itu adalah
kita bisa berbuah tentunya. Kalau kita punya Oke. kesehatan yang baik, eh, ter, baik terjaga dan balance, saya yakin kita akan menjadi orang-orang yang bisa berbuat banyak untuk keluarga ataupun lingkungan kita gitu. This is what we call fruitful life ya. Hidup Mhm. yang bisa memberkati orang-orang sekitar dengan wellness Mhm. kita yang terjaga gitu. Oke. Anyway, yang sudah bergabung, thank you so much. Welcome to Body Positivity with Kimi di bulan November, yang 1 bulan lagi kita menjelang akhir tahun 2024, kedatangan guest star Indonesian artist Feby Febiola, di mana tadi sudah share wellness, salah satunya adalah anugerah dari Tuhan ya, di mana kita dikasih berkat nih, bisa bernafas sampai hari ini, itu juga salah satu berkat darinya. Dan yang terpenting untuk mensyukuri berkat tersebut adalah tadi dijaga dari diri kita sendiri. Olahraga jangan hanya karena pengen langsing atau karena omongan-omongan yang gak enak nih, gendutan lah, apalah gitu ya. Yang penting sadar akan pola makan, dijaga, lalu juga dengan cara-cara yang mungkin setiap orang kan beda-beda juga ya Kak Feby ya, caranya dia mungkin ada yang lebih nyaman olahraga A dan B. Yang penting itu melakukan olahraga biar dari dalamnya kalau udah sehat secara fisik, mental kita juga akan lebih sehat dan itu akan kebawa energinya gitu ke sekitar kita, bahkan bisa memberikan macam-macam yang tentu saja kebaikan di sekitar kita. Betul, Seperti itu ya, Kak Feby ya. betul banget, betul Oke. banget. Terus juga Oke. olahraga bisa Anyway. kita jadikan sarana juga untuk bisa bergaul gitu ya. Karena saya percaya komunitas Mhm. yang baik itu juga akan mendukung ke arah yang lebih baik gitu. Oke. Anyway, Feby Febiola di sini ngomongin tentang goals of wellness dan juga kita bisa happiness gitu ya kalau memang kita sudah mencapai itu semua. Tapi journey-nya seorang Kak Feby gitu sebagai cancer survivor waktu itu apa sih yang paling membekas sampai hari ini, by the way? Oke, jadi satu hal kalau bicara soal wellness, eh cancer itu mengajari saya untuk menjadi orang lebih sabar. Kenapa? Hmm. Karena pengobatan kanker itu sesuatu yang lama, bukan sebentar, gitu kan? Lama dan berat gitu. Mhm. Saya eh, mengalami kemoterapi, treatment kemoterapi selama 6 bulan. Dan Mhm. setelah kemoterapi juga ada efek samping dari kemoterapi yang mengakibatkan saya tuh nggak bisa berfungsi seperti sebelumnya gitu karena lemes, terus cepet capek gitu. Jadi saya ingat banget tuh awal-awal saya olahraga secara teratur, itu saya hanya Hmm. bisa olahraga selama paling lama itu 30 menit. Itu pun hanya yoga. Jadi badan tuh Oke. rasanya sakit, semua lemes karena 6 kali kan dihajar sama obat kemo kan. Rambut rontok, terus juga badan juga Hmm. lemes, yang baik juga mati. Saya inget banget saya bener-bener mulai dari nol banget olahraga. Ibaratnya kayak eh, orang-orang udah bisa apa ya ngangkat yang berat-berat atau nge-gym, saya hanya bisa yoga yang ringan banget. Hmm. Tapi puji Tuhan sekarang saya udah bisa olahraga 2 jam gitu kan. Bahkan saya udah bisa main olahraga yang court games gitu kan. Tenis saya udah bisa main selama 2 jam. Dan bagi saya itu sebuah kemajuan dan itu tidak dilakukan dalam waktu semalam gitu kan. Hmm. Dan perjalanan kita untuk mencapai wellness itu setiap orang berbeda-beda gitu. Kalau pengalaman Ya. saya memang Tuhan tuh ngajarin saya untuk sabar aja. Untuk sabar menuju kepada kebaikan tubuh gitu kan. Kesembuhan Oke. tubuh. Jadi ya eh itu sih yang paling saya ingat banget bahwa saya harus sabar. Tapi mentalitas seperti itu saya bersyukur banget ya karena saya jadi belajar bisa punya mentalitas seperti itu gitu kan. Jadi ini juga berpengaruh ke kehidupan saya yang lain gitu. Saya juga Hmm. jadi belajar bagaimana caranya untuk sabar menghadapi segala sesuatu. Lebih tenang, percaya bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang instan. Segala sesuatu itu perlu waktu gitu. Oke. Kalau boleh tahu berapa lama hingga akhirnya Kak Feby bisa melewati masa-masa sulit tersebut sampai sekarang sudah ya menjadi seorang Feby Febiola yang lebih sehat tentunya. eh saya ingat banget setahun ya setelah kemo tuh saya masih rasa efeknya setahun. Hmm.
Setahun Oke. lebih mulai berkurang sekitar 2 tahun Hmm. lah, 2 tahun ya gitu. Jadi memang Oke. tidak mudah, tapi harus dihadapi dengan semangat dan harapan bahwa suatu ketika akan ada hari yang lebih baik yang akan kita hadapi gitu. Jadi nggak boleh Oke. putus. Ini juga mungkin buat semua yang lagi ngalamin hal-hal yang buruk ya, kita percaya dan punya iman bahwa suatu hari akan datang hari-hari yang baik buat kita gitu. Right, bisa jadi juga teman-teman yang hari ini menyimak obrolan saya dan seorang Febiola gitu ya, ada di posisi yang bisa dibilang desperate gitu karena kesehatannya lagi terganggu dan tadi kuncinya Kak Febi bilang kita harus sabar karena di situ juga bisa jadi iman kita sedang diuji nih teman-teman gitu. Pengen tahu lewat ujian tersebut teman-teman bisa melewatinya atau tidak karena setiap kehidupan ada musimnya masing-masing seperti itu. Yeah. Anyway, apa yang ingin Kak Feby sampaikan untuk yang sedang menyimak? Bisa dibilang dimulai dari caranya supaya semangat, lebih sadar akan wellness, karena dari wellness kita, kesadaran kita akan wellness, itu akan melahirkan happiness. Seperti itu. What do you want to say to our audience? Mungkin kalau saya mau bilang stop comparing yourself to others gitu kan. Dan juga selalu bersyukur. Kalau kita selalu compare sama orang lain, kita akan kehilangan momen-momen di mana mungkin kita bisa lebih baik lagi gitu kan. Karena setiap orang punya perjalanan yang unik, setiap orang punya tubuh yang unik. Jadi jangan deh banding-bandingin kita sama orang lain, apalagi membandingkan sama hal-hal yang kita lihat di media gitu. Itu paling sesat sih kalau menurut saya. Kalaupun kita mau membandingkan sama orang lain dalam arti ya mendapatkan inspirasi dari orang lain, kalau saran saya sih carilah orang yang kita tahu kehidupannya seperti apa. Setiap hari kita bisa lihat dia seperti apa. Jangan membandingkan kita sama orang yang hanya kita lihat sebatas sosial media gitu, karena apa yang ditampilkan di sosial media itu belum tentu benar ya, karena orang cenderung menampilkan sisi terbaiknya di sosial media. So kalau mau mencari inspirasi, carilah orang-orang terdekat aja gitu. Itu lebih sehat sih untuk kesehatan mental daripada kita membandingkan sama sesuatu yang sebenarnya banyak bohongnya gitu kan. Itu sih. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ini mungkin basi kedengarannya ya, tapi bener sih. Jadi saya bahkan dulu punya pelajaran buat diri saya sendiri, terapi bersyukur gitu. Karena kadang kita tuh suka lupa untuk bersyukur. Sampai sekarang pun kadang kalau saya lagi down gitu ya, ngerasa down atau lagi ya banyak ya, namanya juga manusia, kadang kita perasaan kita bisa bisa di bawah, kadang bisa di atas gitu kan. Kalau saya lagi Yes. merasa feeling blue or feeling down, saya selalu tulis semuanya. Apa yang saya syukuri gitu, kecil-kecil aja. Jadi bersyukur pun ada pelajarannya gitu. Jangan lupa untuk ya itu bersyukur dan belajar bagaimana caranya bisa bersyukur dengan lebih besar lagi gitu. Amazing. Obrolan yang sangat menarik dengan Febiola to support our body, mind, and soul edisi bulan November ini gitu ya. Salah satunya adalah tadi dikasih tahu nih, don't compare ourselves with others. Karena itu akan menjadi mental juga gitu ya. Kita selalu ngebandingin kehidupan kita dengan orang lain. Kalau memang mau bandingin, better bandingin diri kita sama diri sendiri aja teman-teman. Ini suggest dari saya, bandingin diri kita nih yang sekarang 5 tahun yang lalu kamu di mana dan sekarang kamu di mana. Kalau kehidupan kamu sekarang lebih baik dari 5 tahun lalu, artinya perjalanan hidup kamu itu sudah dikasih yang terbaik dan harus bersyukur anytime, anywhere, isn't it, baby? Betul betul. Okay. Itu soalnya membandingkan diri sama orang lain itu memang kadang bikin kita nggak bahagia gitu. Dan kalau kita membandingkan sama orang lain yang menjadikan goal kita juga tidak realistis. Kadang kalau kita untuk mencapai sesuatu itu kita juga harus lihat apa yang divisible buat kita apa enggak. Karena kita berbeda gitu kan. Misalnya nih, tipe badan kita mungkin tipe badan yang
seperti Kim Kardashian gitu kan, terus tiba-tiba kita ngelihat badan seperti Taylor Swift misalnya, ya kan beda Iya. jauh. Jadi kan punya goal badan seperti itu, sementara Tuhan tuh menganugerahkan kita tipe badan yang sebenarnya bagus juga. Cuma karena memang kita mengebanding-bandingkan sama orang lain, kita jadinya jadi stres gitu kan. Jadi, aduh, saya nggak pernah bisa jadi seperti dia. Ya udah saya berhenti olahraga. Jadi gitu kan. Atau mungkin kita follow some fitness influencer gitu kan, kita lihat, wow, dia udah bisa ngangkat kayak 100 kilo, sementara saya ngangkat baru 5 kilo aja ngos-ngosan gitu. Ya nggak apa-apa. Jangan gara-gara ngelihat fitness influencer badannya bagus, butinya bagus. Terus kita jadi kita di kaca, abis itu kita ngelihat, aduh, saya nggak bisa jadi kayak dia gitu kan. Ya udah kalau olahraga deh, kan jadi begitu, jadi putus asa. Padahal sebetulnya be your own kind of beautiful gitu kan. Saya percaya kok, saya suka kok ngeliat perempuan dengan berbagai macam bentuk tubuh dan wajah gitu. Saya rasa kita semua bisa cantik dengan cara kita masing-masing gitu. Yes, kita semua bisa cantik dengan cara kita masing-masing, dan teman-teman yang pria juga nih sedang menyimak, bukan berarti Anda tidak cantik ya, Anda ganteng pasti. Bersyukur dengan apapun yang diberikan gitu. Bisa ganteng dengan cara kita masing-masing, Cela. Yes, 100%. Jadi obrolan Body Positivity with Kimi, Goals of Wellness Happiness adalah yang pertama tadi saya rangkum, itu ya kita harus sadar diri dulu bahwa tubuh, jiwa, pikiran kita adalah anugerah dari Tuhan ya teman-teman. Jadi sekarang kondisi apapun yang sedang dihadapi, karena ini to support our body, mind, and soul, coba ingat-ingat lagi gitu ya, anugerah apa saja yang sudah diberikan Tuhan kita kepada diri kita, khususnya badan kita. Tadi Kak Feby udah bilang dimulai dari olahraga. Olahraga itu penting untuk kesehatan inside, outside, khususnya mentally. Ketika mentally udah sehat, fisik sehat, badan kita sehat, kita juga bisa menjadi orang yang sehat di sekitar kita, positif, dan itu yang bisa menjadi berkat juga buat banyak orang, seperti itu. Dan yang menarik tadi terakhir Kak Feby bilang supaya kita bisa tetap positif adalah don't compare ourselves with others. Jangan bandingin lagi ya diri kita sama yang lain, karena itu dia, kebalik lagi, Tuhan sudah menciptakan kita dengan porsinya masing-masing, keunikannya masing-masing, dan setiap musim, tadi Kak Feby juga bilang, journey sebagai cancer survivor bisa dilewati dengan kesabarannya. Is it a good conversation? Feby Febiola, I'm so happy having you on my show, on my channel. Dan satu lagi deh, pesan yang ingin disampaikan untuk listen to Kim FM audience, supaya kita tetap terus-terusan happy and keep positive our body, mind, and soul. Selain yang tadi sudah disampaikan. Oke, jadi mungkin saya mau kasih tips aja ya untuk teman-teman yang di sini yang mau punya goal of wellness dengan versi masing-masing gitu ya, apapun itu. Tapi yang pertama kita harus tahu, untuk mencapai sebuah goal of wellness, yang pertama adalah kita harus punya habit yang baik. Jadi tanpa habit yang baik impossible ya. Kita yang baik ya teman-teman. Habit yang baik, habit yang baik itu olahraga, tidak merokok, terus juga kita juga harus punya istirahat yang cukup. Itulah habit yang baik. Nggak usah diajarin lah. Saya rasa kita semua di sini bisa Google ya bagaimana caranya kita mempunyai habit yang baik gitu kan, kebersihan, terus juga tubuh, badan segala macam. Udah pasti. Yang sudah pasti dengan punya habit yang baru, untuk punya habit yang baik, kita juga harus menyingkirkan habit yang buruk, gitu kan. Saya ingat nih, dulu saya bersyukur banget ya, suami saya itu sekarang udah tidak merokok, tidak nge-vape. Dan itu dimulai waktu dia waktu dia mulai berolahraga. Jadi waktu dia mulai berolahraga, dia merasa nafasnya agak sesak dan sering batuk, karena mungkin kan capek olahraga kan, jadi dia ngerasa kayaknya saya harus berhenti nge-vape dan saya harus berhenti merokok deh. Dan itu luar biasa sih. Maksudnya dengan habit yang kecil itu ternyata itu bisa menyingkirkan habit yang buruk gitu karena dia olahraga. Dan saya bersyukur banget sekarang saya melihat perubahan yang luar biasa gitu ya. Suami saya tuh kayak lebih jaga kesehatannya, dalam arti tidurnya dia jaga. Yang dulu dia tuh agak cuek, cowok biasa ya.
ya biasanya kita lebih ngingetin. Tapi sekarang makanannya juga dia menjaga, terus tidurnya juga dijaga, dan itu semua dimulai karena dia mulai sebuah habit yang baik, yaitu berolahraga. Jadi kalau kita mau menyingkirkan habit yang buruk, kita harus mulai dengan habit yang baik dulu. Karena susah, Oke. menyingkirkan habit yang buruk itu susah. Tapi Ya. yang pertama, kita harus punya habit yang baik dulu. Dengan begitu, Ya. habit yang buruknya bisa dieliminasi, gitu kan. Terus Mhm. yang kedua, juga kita harus punya komunitas yang mendukung, pergaulan yang baik, gitu. Karena Mhm. kita manusia makhluk sosial, semua apa yang ada di sekitar kita ini membawa pengaruh buat kita, gitu. Jadi pintar-pintar aja memilih pergaulan. Kalau ada istilahnya katanya, kalau kita, ini katanya saya suka baca di quote-quote ya, kalau mau berhasil bergaul dengan orang-orang yang berhasil, gitu. Kalau mau tidak gagal, ya bergaulnya sama orang-orang yang pecundang-pecundang. Jangan gitu. Kita mau bergaul dengan orang-orang yang punya mental yang positif, gitu kan. Kayak kalau misalnya kita mau menjadi berkat juga bagi sesama gitu ya, kita bisa mulai Mhm. dengan sesuatu yang kecil-kecil, kayak ajakin Mhm. teman gitu kan, yuk kita ngaji bareng, atau daripada kita Mhm. ngobrol ngalor ngidul gitu, mending kita lakukan sesuatu yang positif yuk, ngapain kek gitu. Oke. Atau Ya. kalau di Bali kan kita ke pantai atau kita berenang, be aktif gitu kan dengan komunitas gitu. Itu penting banget. Apalagi sekarang kita lihat ya, kalau di sosial media ada yang namanya pertemanan sehat. Itu seneng banget liatnya. Sama-sama Mhm. olahraga. Dan sekarang juga para selebritis tuh kayak udah mulai kayak ada pertandingan tenis, ya, ada pertandingan voli, ada Betul. tinju. Itu semua memang terlihat kayak apa ya? eh, Bikin kita sadar bahwa oh ternyata Mhm. olahraga itu juga bukan hanya soal jagonya, tapi soal mental. Mhm. Bagaimana orang tuh bisa punya jiwa sportivitas yang tinggi gitu. So, komunitas yang baik itu sangat mendukung. Kita Mhm. punya School of Wellness. Terus juga, nah ini yang terakhir nih, kalau bisa ya Mhm. kita harus sama punya wellness goal bersama pasangan dan keluarga. Kalau buat di sini yang belum punya pasangan, pilihlah pasangan yang Teman-teman ya, banyak ya. ya, oke. Boleh nih Kim, boleh nih buat apa ya, buat future ya. Pilihlah pasangan yang juga punya mental yang sama gitu untuk Hmm. olahraga. Jangan, itu Not susah ya, banget. teman-teman. Jangan nggak ikut. Kalau bisa dia ikut kita yang suka olahraga gitu. Jadi memang ya yang paling enak itu adalah kita bisa sama-sama mencapai goal of wellness bersama dengan pasangan dan orang-orang terdekat kita. Dengan begitu kita bisa lebih sukses dalam apa namanya, program kita mencapai goal of wellness gitu. Febiola, obrolan yang sangat bergizi atau sangat daging gitu ya istilah zaman sekarang. And teman-teman yang sudah menyimak, poinnya adalah kembali ke diri kita sendiri ya. Semoga dari obrolan ini mulai sadar diri bahwa segala sesuatunya harus kita syukuri. Ini tubuh, jiwa, pikiran kita ini datang dari Tuhan dan harus menjadi berkat juga karena kita adalah uh, manusia yang tidak sempurna tapi bisa menjadi baik dengan kesadaran dari diri kita sendiri, salah satunya adalah olahraga tadi yang disampaikan. Mudah-mudahan obrolan yang disampaikan oleh Febiola bersama Listen to Kim FM malam hari ini bisa menginspirasi, and also thank you so much yang sudah menyimak dan nggak Thank ketinggalan you. juga. Terima kasih banyak untuk Kak Febi sudah hadir di sini. Apapun yang sedang dijalankan, yang sedang dihadapi, everything is going well to you. Ya, salam buat abang. Oke, By the way. siap. Oke, thank you so much Thank you Febiola dan thank you juga guys. teman-teman. Sampai ketemu lagi dan selamat malam dari Bali. Ya, Bye. bye.